Shalom semua, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial menggunakan BibleWorks dan juga aplikasi Sabda dalam menganalisis suatu atau studi kata dari bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Nah, beberapa hal yang harus kita perhatikan adalah yang pertama adalah kita harus memahami atau memiliki pemahaman tentang dasar-dasar dari bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Misalnya saja di sekolah tinggal Nusantara ini ada kelas khusus yang pelajari dasar-dasar dari bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Karena kalau kita memiliki pemahaman yang dasar-dasarnya, maka kita akan mudah menggunakan BibleWorks maupun aplikasi Sabda dalam mempelajari suatu kata ya. Yang kedua adalah tentunya kita harus memiliki aplikasi BibleWorks. Nah, saya sendiri memiliki aplikasi BibleWorks, dan jika teman-teman ingin memilikinya atau menginstalnya, silakan menghubungi saya akan menuntun dalam menginstalnya. Tapi jika teman-teman di luar sana yang kesulitan, bisa membeli lisensinya di Google. Dan yang ketiga adalah tentunya kita harus memiliki aplikasi Sabda. Nah, puji Tuhan ya, aplikasi Sabda ini tersedia di Google secara bebas, dan gratis, dapat di-download dan diinstal di laptop kita masing-masing. Nah, itulah ketiga hal itu yang sangat penting. Nah, kemudian mari kita lihat di aplikasi BibleWorks ini. Kalau kita lihat ada parsing. Dia telah membantu kita memparsing dari setiap kata yang ada, sehingga ini akan memudahkan kita untuk melidiki kasus dari suatu kata, baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Misalnya saja di sebelah kanan ini dia memberikan analisis ya, contohnya logos. Dari logos ini dia memberikan penjelasan parsing, yaitu merupakan kata benda nominatif maskulin singular dari kata logos. Dan ada juga pengertiannya, ada pengertian dari Greenberg, ada Gingrich, dan ada dari Dunker. Ini semuanya dalam bahasa Inggris. Tapi jika kita memang kesulitan menerjemahkannya dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, maka kita bisa meminta bantuan dari Sabda. Misalnya kita buka Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 di Sabda, maka dia ada nomor-nomor di sini, ada nomor, dan kalau kita klik nomornya, maka dia akan mengarahkan kita arti, atau dia akan memberikan kamus dari setiap kata yang kita klik. Misalnya nomor 1722, kalau kita klik, maka dia akan muncul seperti ini, kata N ya, N. Kemudian kalau kita tekan nomor 746 ini, nah dia akan mengarahkan kita ke kamus ya, kamus studi kata dari bahasa Yunani ataupun Ibrani. Nah, contohnya saja, misalnya dari skripsi saya, ada penelitian saya tentang logos menurut Plato dan logos menurut Rasul Yohanes. Nah, ketika saya meneliti konsep logos menurut Rasul Yohanes, saya menyelidikinya dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat ke-18. Nah, saya menyelidiki dimulai dari NRK Enhologos. Nah, di dalam TB1 dari LAI yang menerjemahkannya pada mulanya adalah firman. Tapi ketika saya menyelidikinya, saya memberikan arti secara literal, saya menerjemahkannya di dalam permulaan dia adalah sedang logos itu. Nah, yang saya selidiki pada tutorial ini adalah NRK Enhologos. Nah, kata yang pertama kali saya selidiki adalah kata arke. Nah, arke merupakan kata benda dengan kasus datif tunggal feminim, yang secara harfiah berarti permulaan, pemerintah, otoritas. Nah,
Dari mana saya tahu bahwa ini parsingnya adalah merupakan kata benda dengan kasus datif feminim tunggal? Bagi mereka yang mempelajari bahasa Yunani secara ketat, maka sebenarnya tidak perlu memerlukan aplikasi Babelworks maupun aplikasi Sabda karena telah belajar secara ketat. Tapi bagi yang kesulitan dan tidak mempelajari bahasa Yunani secara ketat, maka kita bisa lihat dari Babelworks. Telah dibantu oleh Babelworks untuk untuk menemukan parsing dari kata Yunani. Misalnya dari kata arke tadi ya, kata arke ini ketika kita lihat di Babelworks dia telah memparsing, ada di sebelah kanan sini. Dia memparsing arke ini adalah kata benda datif feminim singular. Nah, kalau misalnya kita copy, nah kalau misalnya kita copy, ya ini kita tinggal copy, kita pindahkan ke sini ya, kita ganti, ini kan sudah di bahasa Indonesia kan, kita ganti di sini. Nah, parsingnya akan seperti ini. Tapi karena saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya beberapa ke dalam bahasa Indonesia waktu saya mengerjakan skripsi ini, maka kata arke merupakan kata benda dengan kasus datif tunggal feminim yang secara harfiah berarti permulaan pemerintah otoritas. Nah, saya mengambil pengertian arke ini, ada 3 pengertian dari permulaan, pemerintah, dan otoritas ini, saya mengambilnya dari bantuan Sabda. Nah, kalau ketika saya klik ini, maka saya akan diarahkan ke kamus. Ya, ada beberapa kamus, ada kamus dari Barclay, ada kamus dari Yopi. Maka saya memilih kamus dari Yopi. Tinggal copy, ya. Tinggal copy, lalu saya copy ke sini. Mana dia? Tadi. Ke sini, ya. Nah, saya copy ke sini. Saya copy ke permulaan pemerintah otoritas. Nah, mengapa saya memilih dari 3 pengertian ini? Mengapa saya memilih permulaan? Ya, di sini saya terjemahkan di sini permulaan karena ada kata n. Nah, n ini dari sini. Nah, karena ada kata n yang merupakan bentuk imperfect. Nah, apa itu imperfect? Imperfect adalah suatu bentuk yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu kejadian yang sedang berlangsung pada masa lalu. Nah, ini tidak mungkin pemerintah, tidak mungkin otoritas, maka lebih cocok ke permulaan. Jadi saya memilih permulaan, di dalam permulaan. Nah, mengapa saya memakai kata di dalam dari kata n? Karena ketika saya melihat di Sabda, nah ada beberapa pengertiannya. Ada di, bisa di dalam, dengan, dan juga di antara. Nah, karena kasusnya adalah datif, maka saya memilih di dalam. Ya, saya memilih di dalam. Nah, kita lanjut ya. Karena ada n imperfect setelahnya, maka arti yang tepat adalah permulaan. Kata n arke dalam teks ini mengingatkan kejadian 1 ayat 1 pada mulanya. Berkaitan dengan hal ini, di Akarson berkata, pada kitab Kejadian kata ini dipakai untuk memulai penciptaan. Sedangkan Rasul Yohanes mengacu pada penciptanya. Jadi kalau kita sudah menemukan kata studi katanya, maka kita bisa menambahkan dari pernyataan dari ahli biblikal. Nah, kalau dalam Perjanjian Baru, salah satu yang terkenal ahli biblikal Perjanjian Baru adalah dari D.A. Carson. Kita lanjut ya. Dengan demikian dapat dikatakan logos itu melampaui permulaan penciptaan. Logos ada sebelum permulaan. Sebelum ada ciptaan, tidak ada apa-apa. Leslie Newbigin berpendapat, kalau kita mengajukan pertanyaan filsafat yang paling mendasar, mengapa tidak bisa tidak ada apa-apa, maka jawabnya ialah
pada mulanya adalah firman atau logos. Lanjut. Kata N, nah jadi kita jelaskan kata N, kita jelaskan lebih dalam tentang kata N ini dari ayat Yohanes 1 ayat 1a ini. Kata N merupakan bentuk imperfect aktif orang ketiga tunggal dari Amy. Coba kita lihat parsingnya dari BibleWorks. Kata N. Nah, kita dapati di sini di sebelah kanan yaitu merupakan indikatif imperfect aktif orang ketiga person singular. Jadi ini bisa kita copy dan kita letakkan di sini ya. Kita copy dan kita letakkan di sini sebenarnya. Mohon maaf. Ini dia. Karena sudah saya terjemahkan maka formatnya seperti ini. Yang menegaskan ya keberadaan logos yang terus berkelanjutan tanpa batas dalam kekekalan. Logos itu ada sebelum penciptaan, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kata NRK memberi penekanan keberadaan ini. Setelah frasa NRK, ada definite artikel ho pada kata logos. Maksudnya ini, ada definite artikel logos ya. Ya, ho logos ini ya. Ada mana tadi? Ada definite artikel ho pada kata benda logos. Penggunaan definite artikel menekankan bahwa logos adalah subjek atau pribadi pencipta dalam penciptaan bersama dengan Allah Bapa. Dengan demikian, Rasul Yohanes menegaskan bahwa logos dia ada dan sudah ada sebelum ada penciptaan. Jadi, logos itu kekal dan bersama-sama dengan Allah sejak kekekalan sampai pada kekekalan. Makanya saya mengambil terjemahan literalnya seperti ini. Di dalam permulaan dia adalah sedang logos itu. Ini terjemahan literal ya. Nah, contoh yang lain itu adalah misalnya kita selidiki dari Roma pasal 8. Ya, Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Coba kita selidiki kata pro-orison. Nah, pro-orison ini merupakan kata kerja indikatif aorist aktif orang ketiga singular. Nah, apa arti kata aorist? Apa arti kata pro-orison? Nah, di sini ada pengertian dalam bahasa Inggris, tapi kita minta bantuan dari Sabda. Kita minta Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Ya. Kita tinggal klik pro-orison nomor 4309. Kita klik, maka pro-orison itu bisa dikatakan dari kamus Barclay memutuskan atau menentukan dari semula atau sebelumnya, memisahkan, sejak atau mengistimewakan sejak semula atau sebelumnya. Nah, begitulah tutorial menganalisis kata atau memperoleh parsing kata dari bahasa Ibrani maupun Yunani menggunakan BibleWorks maupun aplikasi Sabda secara sederhana. Kiranya tutorial ini bisa membantu dalam pengerjaan tugas-tugas, baik itu makalah atau karya ilmiah, skripsi, tesis maupun disertasi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.